Jika sungai di Indonesia sering digambarkan sebagai tempat menyenangkan untuk mandi dan juga berenang, hal ini wajar aja, sebab orang Indonesia tuh punya hal romantis dengan sungai yang bawaannya mau nyebur tiap ketemu sama sungai. Namun meskipun begitu, kayaknya orang Indonesia punya satu sungai nih yang harus dihindari, yaitu sungai mendidih Amazon. Seperti namanya, sungai yang terbentang sepanjang 6,24 km ini memiliki suhu ekstrim yang mendidih airnya, yaitu 93 derajat Celcius. Nah, dengan suhu ekstrim ini wajar aja ya kalau makhluk hidup yang tercebur ke dalam sungai ini bakalan menjadi bangkai atau mirip sama tahu rebus. Sungai yang pertama kali ditemukan oleh penjelajah muda Andres Ruzo pada tahun 2011 ini masih menjadi misteri hingga sekarang. Dari mana sih sungai ini mendapatkan panas yang begitu ekstrim? Menurut warga sekitar, sungai mendidih ini merupakan rumah para roh hantu yang melindungi Amazon dan hanya ingin berkomunikasi dengan dukun yang paling sakti di Amazon. Selanjutnya mari kita pindah ke Cina untuk melihat lokasi lainnya, yaitu Goa Longyu. Di masa lalu, berbagai goa memang menjadi tempat tinggal manusia, namun gak ada satupun yang semegah Goa Longyu. Goa yang ditemukan pada tahun 1992 ini merupakan sebuah goa yang diciptakan oleh manusia di era Cina klasik pada pendirian dinasti Qin pada tahun 212 sebelum Masehi. Dalam penemuannya, tidak jarang orang yang mengaitkan konstruksi goa ini dengan keterlibatan alien di peradaban Cina. Karena kecilnya kemungkinan goa ini diciptakan dengan teknologi masa lalu yang mengandalkan tenaga manusia dan alat sederhana doang. Hal ini juga dipicu dengan kemegahan Goa Longyu yang memiliki ukuran sangat besar yang luasnya itu diperkirakan hingga 30.000 meter persegi dengan ketinggian mencapai 30 meter. Apalagi ya, spekulasi ini juga turut diperkuat dengan ukiran menawan di dinding goa yang menyiratkan rasi bintang Big Dipper. Namun teori tentang keterlibatan alien ini tentu saja belum bisa dipastikan dan membuat Goa Longyu masih diselimuti oleh berbagai misteri. Dari Cina, mari kita pindah ke Venezuela di Danau Petir Abadi Maracaibo. Seperti namanya, danau yang berada di kota Maracaibo ini terus dihantam petir setiap detiknya. Dan bahkan mendapatkan rekor dunia pada tahun 2013 kemarin nih sebagai the highest concentration of lightning in the world. Sampai saat ini penyebab fenomena petir abadi ini masih terus diteliti oleh para ahli geofisika dan meteorologi. Berdasarkan spekulasi ilmiah yang berkembang nih, salah satu penyebabnya itu adalah pertemuan angin hangat lautan Karibia dan angin dingin lautan Andes di atas danau Maracaibo ini. Ya, selain spekulasi ilmiah tadi, fenomena petir ini juga dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwa petir ini adalah wujud pertemuan roh leluhur dan kunang-kunang yang menjadi media para roh untuk mengawasi kehidupan di Maracaibo. Bagi kamu para pecinta anime, tentu aja gak asing dengan anime anyar Dr. Stone yang menceritakan tentang pembatuan atau proses petrifikasi manusia. Nah, siapa sangka nih kalau ada suatu tempat di bumi yang bisa melakukan fenomena pembatuan yang sama seperti di Dr. Stone, yaitu Petrifying Well yang ada di Inggris. Dalam penampakannya, Petrifying Well ini merupakan sebuah batu yang dialiri air. Benda apapun yang terkena air ini nih akan berubah menjadi keras seperti batu. Saat mengunjungi tempat ini, terlihat banyak benda yang tergantung untuk membuktikan keampuhan dari cairan pembatu tersebut. Mulai dari teddy bear, raket, lobster, sampai sapu ada di tempat tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, fenomena pembatuan ini disebabkan karena kandungan kalsit yang merupakan suatu mineral yang mampu membuat lapisan keras pada permukaan suatu benda. Nah, selain itu, berdasarkan kepercayaan orang setempat,
Petrifying Well ini memiliki hubungan erat dengan legenda penyihir Mother Shempton yang membuat air di Petrifying Well menjadi sebuah cairan pembatu. Masih dari Inggris, mari kita melihat Laut Cornwall yang memberi view kapal paling gak wajar di dunia. Karena di sini kapal-kapal yang berada di tengah laut itu mengambang. Ya, seperti yang kita lihat, kapal-kapal di lautan ini terlihat seperti sedang terbang dan gak nyentuh air. Itu disebabkan oleh fenomena bernama inversi suhu. Fenomena ini terjadi karena perbedaan suhu air dan juga udara yang membuat sebuah bias kaca yang membuat kapal-kapal di sini nih seperti terbang di atas air. Ya, untung aja hal ini terjadi di Inggris. Kalau terjadi di Indonesia, kayaknya bakal ada tuh paranormal yang ngait-ngaitin hal ini sama hal yang, mohon maaf, yang agak gak masuk akal lagi. Kita semua tahu nih kalau bumi lagi dalam masa-masa sulit. Utamanya ya karena kita manusia. Hal ini bisa kita lihat lewat tempat terakhir dalam video kali ini, yaitu Pulau Sampah Pasifik. Seperti namanya, pulau ini merupakan kumpulan sampah yang masuk ke laut dan berkumpul di Samudra Pasifik. Gak tanggung-tanggung nih, pulau yang sudah ditemukan sejak tahun 1988 ini, aku belum lahir, memiliki luas menakjubkan yaitu 1,6 juta kilometer persegi. Kalau ukuran ini dibandingkan dengan daratan Indonesia, bedanya ya Bob Gengs udah cukup tipis. Karena luas daratan Indonesia itu 1,9 juta kilometer. Wow. Dengan luas yang sangat mengkhawatirkan ini, tentu saja Pulau Sampah Pasifik mengancam kehidupan laut bumi. Ya, oleh karena itu semoga kita bisa nih membiasakan diri mengolah plastik dengan benar. Atau kalau kamu males ngolah, berhenti pakai plastik. Atau pakai plastik sekali pakai untuk bumi kita. Apalagi negeri kita tercinta ini sudah menjadi penyumbang sampah plastik terbanyak nomor 2 di dunia. Catet tuh.